Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Astin, saya dari kelas TBG 2 semester 1. Menurut Forgati, model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang perkembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditetapkan, maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan dasar sub-sub tema dari bidang studi lain yang terkait. Pembelajaran tematik merupakan implementasi dari kurikulum KTSP. Dasar pertimbangan pelaksanaan pembelajaran tematik ini merujuk pada 3 landasan, yaitu yang pertama landasan filosofis, kedua psikologis, dan yang ketiga yuridis. Ditinjau dari perkembangan pembelajaran adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru pada saat seorang individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Menurut catatan Quraisy, tafsir tematik berdasarkan surah digagas pertama kali oleh seorang guru besar jurusan tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Syaikh Mahmud Shaltut. Pada Januari 1960, karya ini termuat dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Karim. Sedangkan tafsir Maduri berdasarkan subjek digagas pertama kali oleh Profesor Dr. Ahmad Syahid Al-Kumi, seorang guru besar di institusi yang sama dengan Syaikh Mahmud Shaltut, jurusan tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, dan menjadi ketua jurusan tafsir sampai tahun 1981. Model tafsir ini digagas pada tahun 1960-an. Strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik adalah perpaduan dari urutan kegiatan, cara perorganisasian, materi pelajaran dan siswa-siswi, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran berkenaan dengan kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi. Pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Dan kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Pemilihan strategi pembelajaran paling tidak didasarkan pada 2 argumentasi. Prosedur pembelajaran tematik. Menurut Sanjaya W. 2006, bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran tematik ditetapkan ke dalam 3 langkah, yaitu yang pertama, kegiatan awal bertujuan untuk menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi belajar siswa, dan memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran, di mana dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan. Belajar siswa dengan menggunakan multimetode dan media, sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Kegiatan akhir dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik mempunyai kelebihan, yakni yang pertama, menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 4. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang kelima, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang keenam, menumbuhkan keterampilan
sosial melalui kerjasama, memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Adapun kelemahan pembelajaran tematik diantaranya yang pertama, aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki integritas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, aspek peserta didik. Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Karena model pembelajaran tematik menekankan pada kemampuan analitis, kemampuan asosiatif, kemampuan eksplorasi, dan elaboratif. 3. Aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan dan sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Dari pengertian pembelajaran tematik sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa pembelajaran, bahkan lintas rumpun mata pelajaran yang diikat dalam tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik pendidikan agama Islam adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran Al-Quran, hadits, akidah akhlak, fikih, dan SKI, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Prosedur dalam penerapan pembelajaran tematik PAI secara umum mengikuti 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir yaitu penilaian. Sekian pengertian metode pembelajaran analitik dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.